Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa ringan sehingga tampaklah gigi depannya, hal yang jarang terjadi. Umar yang berada di sampingnya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tertawa sedemikian rupa?" Rasulullah menjawab, "Aku baru saja diberitahu oleh malaikat Jibril bahwasanya besok ketika di hari kiamat ada dua orang yang sedang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang dari mereka berkata mengadu kepada Allah, 'Ya Rob, ambilkan kebaikan orang ini. Karena ketika di dunia dia pernah berbuat jahat kepadaku. Karena ketika di dunia dia pernah berbuat zalim kepadaku.' Allah Ta'ala berfirman, 'Bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan dari saudaramu ini, sedangkan tidak ada satu kebaikan pun di dalam dirinya. Kalau begitu, ambillah dosa-dosaku dan biarlah dia yang memikulnya ya Rob.' Orang tadi tetap merajuk. Pada hari itu digambarkan oleh Rasulullah, suasananya amat sangat mencekam. Karena setiap manusia menginginkan agar ada orang lain yang memikul dosa-dosanya. Rasulullah melanjutkan kisahnya. Allah kemudian menyuruh orang yang mengadu tadi untuk mengangkat kepalanya. 'Hai, angkat kepalamu.' Orang yang mengadu tadi kemudian mengangkat kepalanya. Dia terkejut. Kenapa dia terkejut? Karena ketika dia mengangkat kepalanya, dia berujar, 'Ya Rob, aku melihat di depanku ada istana-istana yang begitu indah. Di dalamnya ada singgasana dan puri-puri yang terbuat dari emas, bertatahkan intan dan berlian. Istana-istana ini untuk siapa ya Rob? Istana-istana ini untuk nabimu yang mana? Atau untuk para sidikin yang mana?' Allah Ta'ala berfirman, 'Istana ini diperuntukkan buat mereka yang sanggup membayar harganya.' Siapa ya Rob yang sanggup membayar harga istana-istana yang demikian indah ini? Allah Ta'ala berfirman, 'Kamu pun sanggup membayarnya.' Orang yang mengadu tadi terheran-heran sambil bertanya, 'Dengan cara apa aku bisa membayar istana seindah ini ya Rob?' Caranya, engkau memaafkan saudaramu yang duduk di sampingmu dan kau adukan kezalimannya kepadaku. Serta-merta orang tadi berujar dan berkata, 'Aku maafkan saat ini juga ya Rob orang yang aku adukan kezalimannya padaku.' Lalu Allah Ta'ala berfirman, 'Kalau begitu, gandeng tangan saudaramu ini dan ajak dia masuk ke surga bersamamu.' Subhanallah, ternyata hanya dengan memaafkan kita bisa mendapatkan tiket masuk surga. Setelah menceritakan kisah tadi, Rasulullah bersabda, 'Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saling berdamailah dan saling memaafkan di antara kalian. Karena sesungguhnya Allah mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimun.' Nah, anak-anakku semuanya, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, ada satu amalan dari hadis tadi yang merupakan amalan yang amat sangat tinggi nilainya di hadapan Allah. Bahkan balasannya tidak lain adalah surga. Amalan itu tidak lain adalah meminta maaf, memberi maaf, dan saling memaafkan. Nah, untuk itu yuk, mumpung Ramadan masih di awal-awal hari, kita pupuk sifat pemaaf dalam diri kita sirami sebaik-baiknya agar tumbuh berakar di hati kita jaga dan kita rawat dengan sepenuh hati agar bisa kelak tumbuh kokoh menjadi sifat utama dalam diri kita.
Insya Allah di akhir Ramadan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa meraih kemenangan lantaran kita mempunyai sifat yang pemaaf. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Selamat menanti buka puasa, tetap semangat dan jadilah pribadi yang pemaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.